Bapa kami yang di surga, kembali Tuhan pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti, memahaminya, serta merenungkannya dalam hidup kami hari lepas hari. Karena firman-Mu berkuasa menyelamatkan jiwa kami, hidup kami, agar kami dapat berjalan di dalam terang firman-Mu. Biarlah firman-Mu selalu melekat di dalam hati dan jiwa kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus, Roh Kudus-Mu terjadi atas firman-Mu. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 16 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-28. Dan Injil Matius pasal 16 ayat 1 hingga dengan ayat yang keempat dengan perikop orang Farisi dan Saduki meminta tanda. Terdapat juga di Markus pasal 8 ayat 11 hingga 13 yang berbunyi demikian. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah kamu berkata, hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata, hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Kemudian di Injil Matius pasal 16 ayat 5 hingga dengan ayat yang ke-12 dengan perikop baru tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Terdapat juga di Markus pasal 8 ayat 14 hingga 21 yang berbunyi demikian. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, dia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti, hai orang-orang yang kurang percaya? Belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Kemudian Injil Matius pasal 16 ayat 13 hingga dengan ayat yang ke-20 dengan perikop baru pengakuan Petrus. Terdapat juga di Markus pasal 27 hingga 30 dan di kitab Lukas pasal 9 ayat 18 hingga 21 yang berbunyi demikian. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia adalah salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya,
Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Kemudian Injil Matius pasal 16 hingga ayat yang 21 hingga ayat yang ke-28 dengan perikop baru, pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Terdapat di Markus pasal 8 ayat 31 hingga 9 dan 1. Kemudian Lukas pasal 9 ayat 22 hingga 27 yang berbunyi demikian. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tidak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita bagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, dan semoga kita diberkati untuk dapat mengerti memahami firman hari ini. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pagi ini. Biarlah kami selalu dibuka mata hati kami untuk dapat memahami tentang Engkau melalui firman-Mu. Apa yang boleh dan tidak kami lakukan, apa yang kami bisa renungkan untuk menjadi kekuatan bagi kami. Karena Engkau adalah Mesias, Raja bagi hidup kami, Raja di dalam hati dan jiwa kami yang percaya kepadamu. Karena kuasa-Mu dan mujizat-Mu, kebaikan-Mu, kasih-Mu akan nyata selalu di dalam hidup kami sampai akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami setiap manusia yang mendengarkan firman-Mu dan yang percaya kepada firman-Mu. Haleluya, amin.